Hari ini temanya tidak kalah asik ya, seperti minggu yang lalu. Ini merupakan bagian berikutnya, bagian yang kedua dari perbincangan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu tentang tema besar kita. Tema besar kita, agak sedikit ke sini, Bapak Robson. Supaya tambah terlihat kegantengannya kan. Tema besar kita adalah berhala modern. Dan kali ini adalah perbincangan yang kedua. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang diri sendiri sebagai berhala utama, berhala awal yang membuat yang lainnya itu menjadi seolah-olah jauh lebih utama dibandingkan Tuhan. Bahkan betul-betul menjadi lebih utama dibandingkan Tuhan. Nah, salah satunya yang berikutnya adalah kekayaan. Nah, kalau kita bicara kekayaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak butuh duit? Hampir setiap kita membutuhkan uang. Kenapa? Parkir saja bayarnya pakai daun atau pakai duit? Pakai duit. Ke toilet saja sudah tidak bisa itu, 1.500 perak dulu kan. Sekarang sudah minimal berapa? 2.000. Bahkan ada yang kadang-kala 5.000 itu kita mesti bayar. Pertama, Bro Robson, dalam pemikiran atau pertimbangan atau penggalian yang saya lakukan, itu terjadi atau tercipta gara-gara memang atau karena manusia nampaknya setiap hari dari hidupnya agak susah kalau terlepas dari uang itu. Karena segala sesuatu butuh uang. Ke toilet butuh uang. Ke toilet bayarnya harus pakai uang. Lalu kemudian parkir. Apalagi nih, Bro Robson nanti pasti ngalamin lah. Bayar uang sekolah itu pakai duit. Bukan pakai doa Bapak kami. Uang sekolah anak ya? Uang sekolah anak. Apalagi kalau anaknya banyak. Apalagi kalau anaknya banyak. Sekalipun sekolahnya sekolah Kristen, bahkan bukan cuma sekolah Kristen, sekolah Kristen. Kristen itu. Nggak bisa kita. Kita hanya bicara doa Bapak kami 5 kali ya Pak ya. Lalu selesai itu urusan uang sekolah anak. Nggak bisa. Jadi alasan yang pertama, kenapa akhirnya manusia ujung-ujungnya menjadi mendewakan uang itu. Atau kekayaan pada akhirnya. Nanti bagian berikutnya. Titik berikutnya yang membuat kita akhirnya bukan hanya bicara tentang uang. Karena uang adalah bagian yang merupakan simbol dari kekayaan itu. Nah nanti, sebelum sampai di situ yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebab utamanya adalah karena manusia memang tidak bisa terlepas dari kehidupan. Karena setiap kebutuhan hidup kita memang hampir sebagian besar, bisa dikatakan semuanya, itu membutuhkan uang untuk mencukupinya. Saya tanya, Pak Robson waktu beli handphone pakai uang. Pakai uang kan, walaupun kadangkala uangnya nggak kelihatan, pakai kartu kredit, tetap saja uangnya harus ada. Waktu ditagih, itu transferan harus tercipta, itu harus terjadi. Kalau nggak ada ini handphone ditarik ini. Meskipun kadang-kadang mereknya Casio, dikasih orang tapi tetap pakai uang. Tetap pakai uang, betul. Nah lalu yang kedua, Bro Robson, selain manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan uang, dan untuk memenuhi kebutuhan itu, ya kita tadi membutuhkan uang, memerlukan uang untuk mencukupinya. Yang kedua, ternyata manusia bukan hanya sekedar ingin mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi ingin lebih dari sekedar mencukupi. Itu yang salah. Iya. Prosesnya begini, bukan lalu selalu salah, tetapi salah satu penyebabnya adalah itu. Manusia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Misalkan, sebenarnya kalau kita hanya sekedar bisa bayar uang sekolah, bisa makan, bisa minum, bisa punya pakaian, cukup nggak kata firman Tuhan? Cukup kan harusnya. Ini sih insight ini, new insight, bagus nih. Tapi seringkali manusia tidak hanya mau berhenti sampai pada rasa cukup itu. Manusia ingin punya lebih dari sekedar rasa cukup itu. Walaupun alasannya bijaksana. Kan kita mempersiapkan diri Pak. Kalau bulan depan kita nggak punya uang. Gaji nggak dapet. Kalau ada peristiwa force major gitu kan. Lalu kemudian kita mesti mengeluarkan uang yang lebih banyak. Alasannya baik sih. Tapi seringkali baiknya itu kebablasan gitu. Bukan hanya sekedar 1 bulan, 2 bulan, pengennya tuh lebih. Ya kalau boleh 1 tahun, 2 tahun, kalau boleh 20 tahun, kalau boleh 30 tahun kekayaan kita nggak habis-habis. Betul kan? Iya. Akhirnya keinginan itu tak terpuaskan. Semakin hari semakin lebih atau semakin meningkat taraf pencapaiannya. Achievementnya itu berharap lebih lagi. Sehingga membuat manusia tidak
bisa lagi, tadi dikatakan terlepas, bukan lagi hanya tidak bisa lagi terlepas, bahkan semakin terikat dengan keinginan itu yang membuat pemberhalaan itu menjadi mungkin terjadi. Kalau boleh saya simpulkan, tadi kan Bang Andreas ngomong tentang bahwa dalam segala hal kita membutuhkan uang, Betul. ya kan? Untuk hal-hal yang dipandang sepele sekalipun, sangat kecil sekalipun, dibutuhkan uang seperti tadi ya, buang air. Ya kan? Itu dia, uang air. Tetap ya. dibutuhkan uang. Iya. Uang, segala-galanya butuh uang, Betul. tapi uang bukan Bukan segala-galanya. segala-galanya. Ketika kita menjadikan uang segala-galanya, disitulah mulai terjadi Pemberhalaan. pemberhalaan. Ya, Ini menarik sekali. itu. Nah, tapi bagian berikutnya tadi, manusia tidak hanya ingin merasa cukup, tapi manusia ingin merasa lebih. Nah, Ada ini dia. simpanan. Nah, simpanan itu yang kalau hanya sekedar demi supaya besok hari, 2 atau 3 hari, atau mungkin 1 bulan, 2 bulan cukup, sebenarnya itu juga sudah cukup. Iya. Tapi seringkali manusia sampai batas itu. Jadi kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Iya, iya, Itu yang dimaksud dengan merasa cukup. iya. Lalu kemudian bagian yang berikutnya adalah sebenarnya ini menjadi persoalan yang paling utama. Persoalan yang paling utama itu adalah di dalam batin kita sendiri. Ya, karena gini, kalaupun kita persiapkan 5 tahun ke depan, asal memang hati kita tidak melekat ke situ, boleh nggak? Kan boleh. Ya, ya betul. 20 tahun ke depan pun boleh. Gitu. Mm. Tapi seringkali 20-50 tahun atau bahkan 2 hari, 5 hari ke depan itu menjadi sandaran utama kita. Mm. Kalau nggak ada uang ini, kita nggak bisa hidup nih. Betul nggak sih? Mm. Seringkali kan sandaran kita hanya kepada itu semua. Padahal ada bagian-bagian yang membuat kita sadar. Di saat kita sekalipun sudah menyiapkan 5 atau 10 tahun atau 20 tahun bahkan. Kalau 1 detik saja Tuhan ambil itu semua, udah nggak ada kok itu harapan. Mm. Sebenarnya kan yang terletak pada diri kita sendiri. Jawabannya kepada diri kita sendiri. Kita merasa sudah cukup nggak dengan berapapun yang kita miliki. Oh ya. Karena bisa jadi Tuhan berikan anugerah 20 tahun, 30 tahun bisa saja. Mm. Karena kekayaan atau orang kaya itu tidak salah. Orang kaya Dan atau kekayaan itu tidak salah. Ini menarik, nanti kita bahas. Pertanyaan ini penting untuk kita gali, mungkin kita persoalkan. Berangkat dari pernyataan Bang Andreas. Apa sih yang membuat merasa tidak cukup itu salah? Godaan apa yang membuat kita bisa merasa tidak cukup gitu loh? Dosa apa? Nah, kalau ditanya dosa apa yang membuat kita merasa tidak cukup? Mungkin ini triggernya kali ya. Ya. Bisa nggak ini? Karena keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Nah itu dia. Karena kita punya keinginan lebih banyak, akhirnya nggak cukup apa yang kita punya. 10 juta harusnya bisa cukup untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi karena kita menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita butuhkan, akhirnya jadi merasa tidak cukup. Itu dia. Bisa nggak? Ya penyebabnya tadi diri sendiri itu tadi, diri sendiri yang memang ya kalau ditarik yang paling ujung sekali memang ya penyebabnya ya dosa itu. Ya. Gara-gara dosa itu kan semua sirkuit otak kita ini kan Merasa meleset semua. tidak cukup dengan tidak puas sama nggak? Tidak cukup dan tidak puas. Nah, kalau bicara tidak cukup dalam artian bahwa apa yang kita miliki itu dapat melengkapi kita sudah dengan apa yang ada, selesai dengan apa yang ada, itu masih baik. Jadi merasa tidak cukup itu menjadi salah jika kita merasa ini tidak melengkapi kita. Contohnya istri yang ada, kita anggap dialah yang melengkapi hidup kita, sudah dan selesai gitu. Oh, jadi tidak puas dengan kehadiran satu istri. Nah itu tidak cukup jika hanya satu istri. Iya, ketika tambah. Itu sudah kebablasan. Tetapi tidak cukup dalam artian tidak cukup karaktermu begini mah. Itu. Jadi itu boleh. Jadi sangat terkait dengan karena kita punya keinginan yang salah, karakter yang salah, karakter yang buruk, sehingga apa yang kita miliki itu jadi tidak cukup.
Iya, ya kan? iya. Padahal betul. kalau dicukupkan semuanya, ya cukup, gitu loh. Cukup gitu, lengkap kok. Toh ibarat kata misalkan kita nggak pakai gadget ini juga cukup sebenarnya. Ya, kalau Pakai mau al- hmm, kalau mau dipersoalkan lagi case yang abang angkat tadi, tapi bagaimana dong nanti pengeluaran-pengeluaran yang on the spot, yang besar, yang Iya. kita percaya dengan providensia Allah lah ya. Ya, Allah yang memelihara hidup kita. Kalau kita memang mengelola segala sesuatunya dengan baik, ya kan hidup berkenan di hadapan Tuhan, nggak mungkin Tuhan tidak tolong kita. betul sekali. Nah, menjawab tadi, apa bedanya tidak cukup dengan tidak puas? Nah, kalau tidak puas itu bagian lain yang sifatnya lebih kepada sifat keinginan untuk lebih menggali kepada kedalaman batin kita. Kalau tidak cukup tadi kan kepada situasi dan kondisi, tetapi kalau tidak puas itu kepada kondisi batin kita. Merasa diri, Tidak menerima. nah menerima atau tidak menerima. Puas itu menerima atau tidak menerima. Tetapi kalau cukup itu dia lebih kepada kondisi, situasi, dan keberadaan sekitarnya. Dia ini ya cukup nggak buat saya, kalau ini cukup sudah. Nah lalu kalau dia puas itu sudah ada di dalam batin kita. Saya puas dengan apa yang ada. Walaupun sebenarnya ada kalanya kita pergunakan itu secara sama saja. Ya. Tadi itu yang pertama ya, jangan sampai kita merasa tidak cukup ya. Yang kedua, jangan sampai kita terikat. Itulah yang membuat seseorang bisa memberhalakan uang. Uang menjadi berhala, kekayaan menjadi berhala. Yang kedua, bisa saja orang terikat kepada uang. Karena tadi konsepnya, segala-galanya butuh uang. Hari gini kalau nggak ada uang, nggak bisa. Ya kan, betul sih. Tapi jangan demi memenuhi keinginan kita, hasrat kita, lalu kita halalkan segala cara, kita lakukan segala cara untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Betul. Bisa kita terjerumus pada kesalahan atau dosa. Betul Jatuh sekali. dalam dosa. Betul. Gimana? Pemberhalaan itu. Nah, itu tadi jika memang kita berusaha lebih memperluas lagi, maka kita akan menemukan bahwa setidaknya dua alasan tadi, kita butuh uang di setiap bagian kehidupan kita. Yang kedua, kita merasa ingin lebih, ya kan? Lalu kemudian kita menghalalkan segala cara untuk dapat meraih itu semua, ya. Pada akhirnya semua proses ini mengarah kepada pemberhalaan. Bahkan kalau kita tadi lebih meluas lagi, datang kita ke gereja, datang kita ke rumah-rumah ibadah, bertemu dengan Tuhan pun sebenarnya demi memuaskan ini. Perasaan puas itu. Ya. Apapun yang dilakukan termasuk ke gereja pun hanya demi rasa puas. Dan akhirnya bukan Tuhan sebenarnya yang kita cari. Tuhan justru kita perbudak demi memuaskan hasrat kita untuk meraih kekayaan itu. Seharusnya Tuhan yang menjadi kepuasan kita. Iya. Tuhan yang menjadi hasrat kita. Iya. Kebutuhan terutama kita. Iya. Iya. Ini sih menarik, tapi mungkin nggak gitu loh. Nah itu dia. dalam keadaan kita nggak punya uang, lalu merasa cukup karena Tuhan yang menjadi kekayaan kita. Memang semua dimulai dari tadi, hasrat hati kita itu. Diri kita sendiri. Iya. Karena pada akhirnya kita sebagai hamba Tuhan pun bergumul secara batin ketika nggak punya uang. Itu dia. tapi Rasa cukup dan rasa puas itu. Kalau menurut Bro Rosson sendiri gimana? Bagaimana itu? Tambah lagi ketika abang bilang terbentur dengan kebutuhan anak, kebutuhan anak sekolah, istri apa segala macam. Apalagi dalam tanda petik istri yang suka merongrong suaminya yang kecenderungannya ya istri yang merasa tidak puas gitu loh dengan penghasilan atau pendapatan yang dimiliki oleh suaminya, nggak peduli ya kan mau covid nggak covid, yang penting harus menambah setiap bulannya. Betul, itu dia. Iya kan Bang? Hal yang paling susah itu ketika, nah ini bagian ada lain. Uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Itu dia. Sangat relatif itu memang. Makanya cukup dan puas itu kadang-kadang juga memang bergantian dipakai dan digunakan. Hanya sebenarnya cukup itu berkaitan dengan jumlahnya, puas itu berkaitan dengan kualitasnya gitu. Cukup itu kan kuantitas, 5, 6, 7 cukup gitu kan. Tapi kalau puas itu kuantitasnya. Satu kalau ternyata itu berkualitas dia puas gitu. Nah tapi kadang-kala itu menjadi berbeda. Nah itu semua terletak di batin kita. Nah di batin kita ini kan dimulai dengan kesadaran akan kebutuhan terhadap Tuhan. Betul nggak Tuhan itu segalanya buat kita?
Apapun teorinya ujungnya itu, kita merasa cukup gak? Kita merasa puas gak dengan Tuhan? Tuhan itu ya cuma satu. Tuhan itu kualitasnya yang paling tinggi, merasa puas gak? Bisa gak kita membuat batin kita puas ya dengan Tuhan? Ibarat kata gini, ini mah handphone. Harusnya handphone tidak menjadi apa-apa. Tapi sekarang handphone pun jadi berhala kok buat kita. Iya kan? Lebih utama dibandingin Tuhan. Bangun pagi, bukannya dimulai dengan doa, baca Alkitab, dimulai dengan baca WA, Iya, itu lihat dia. Instagram, udah berapa banyak yang like. Itu dia. Proses-proses itu kan membuat kita akhirnya sebenarnya tidak merasa cukup dan tidak merasa puas dengan keberadaan Tuhan. Itu dia. Nah, sanggup nggak kita sampai pada titik itu? Tadi kan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, begitu rindu hatiku, berada dekatmu, alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Baru itu, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan, Pandang kemuliaanmu. Aduh, itu dia. Bisakah kita sama seperti lagu ini, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Setiap penjaga itu kan kalau lagi jaga malam itu kan rasanya pengennya udah cepet pagi karena ngantuknya bukan Iya. main kalau berjaga itu kan. Ya. Nah, lebih dari itu. Nah, tetapi percuma kita lebih dari para penjaga kalau saat fajar pagi kita jelang tidak ada Tuhan di dalam pagi itu. Ya. Nah, bisakah hati kita seperti itu, Bro Robson? Ya. Ini sih dalam ya. Iya. Kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama. Iya. Tetap dia sebagai tujuan fokus hidup kita. Padahal kita punya banyak masalah, punya banyak kebutuhan. Itu nggak mudah sebenarnya. Kesempatan untuk kita memberhalakan yang lain itu Iya. besar. Iya. Ya kan saat kita sedang ada dalam masalah. Yeah, not just about the quantity or quality, but about everything. Bukan hanya sekedar masalah kuantitas atau kualitasnya akhirnya, tetapi segalanya. Karena hidup ini kan juga memang bukan cuma kuantitas ternyata. Kita juga pengen kok kualitas yang baik, betul nggak? Ya. Handphone itu kita pengen juga bukan cuma 1, 2, 3. Satu pun kita pengen yang bagus kan. Gitu kan? Nah, kondisi-kondisi itu yang kadang-kala membuat kita tidak sadar. Makanya kita terus mencari. Sementara untuk menemukan dan mendapatkan serta menikmati ini semua butuh duit. Dan untuk bisa mendapatkan duit yang banyak itu butuh kerja keras, mati-matian. Tetapi setelah dapat pun, ya, lalu kita spend money, kita keluarkan uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Setelah itu juga kita tetap tidak merasa cukup kok. Karena apa? Setelah kita cukupi kebutuhan kita, kita pengen lebih. Wah, ada spend untuk yang lain. Ada spend untuk yang lain. Wah, ada spend untuk yang lain. Wah, yang lain itu bukan cuma ke Bogor, ke Depok, tapi ke Bangkok atau ke Tiongkok. Itu. Enggak salah ke Bangkok atau ke Tiongkok. Iya. Tapi jika memang itu yang kita kejar, maka perlahan demi perlahan akan teralihkan itu dari Iya. upaya menyiapkan masa depan, beralih kepada mengejar banyaknya uang, yaitu kekayaan itu. Itulah proses akhirnya memberhalakan kekayaan. Waduh, ini keren ini. Itu dia, Bro Robson. Nah, kita mau masuk kepada satu ayat yang menurut saya perlu kita bahas, kita gali. Lukas pasal yang ke-16. Ya. Dari ayat inilah kita dapat menyimpulkan, Bang. Ya. Mengapa uang itu menjadi salah satu berhala yang sangat berbahaya. Ya. Kita kategorikan sebagai berhala yang sangat berbahaya dan kita harus benar-benar ekstra hati-hati
Dan ini sesuatu yang perlu kita pergumulkan nantinya. Ini penting sekali. Apa ciri-ciri dari ketika kita memberhalakan uang? Ciri-ciri dari seseorang yang memberhalakan uang itu. Tadi kan sudah dibahas sedikit, tapi nanti kita mungkin perlu gali Elaborasi lebih lanjut. lagi lah. Ya, apalagi kalau kita merujuk kepada 1 Timotius itu, Bang. Ya, Ya kan, Timotius cinta pasal uang. 10 ya. Iya, cinta uang adalah akar dari Segala segala kejahatan. kejahatan. Nah, itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya Lukas pasal yang ke-16 ayat 13-14. Saya baca dulu, Bang, ya. Oke, silakan. Ya, ini kan familiar sekali, umum sekali. Kalau kita membahas uang sebagai berhala, ayat ini nggak boleh terlewatkan. Ya. Karena apa? Sampai Tuhan menyandingkan dirinya, membandingkan dirinya dengan Mamon. Ya kan, terbersit dalam pikiran kita, kenapa dia tidak membandingkan dirinya dengan si kunyuk yang satu itu. Ya kan, Lucifer yang dari sejak awal itu membuat masalah, membuat rusuh. Ya kan, yang merusak tatanan Allah. Ya kan, Allah mau menciptakan keluarga, Allah menciptakan manusia untuk menyatakan kemuliaannya, tapi dirusak oleh si kunyuk yang satu ini dengan dia memberikan godaan dan bujukan. Itu dia. Ya kan? Boleh Aduh, baca dulu. ini dia. Lukas pasal yang ke-16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu dia. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ada kata hamba-hamba uang itu. Nah, siapa-siapa saja yang disebut dengan hamba-hamba uang. Bahkan orang Farisi yang adalah hamba Tuhan, disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin nggak hamba-hamba Tuhan zaman now ini, ya kan, jadi hamba Tuhan, jadi hamba uang. Sangat ini, mungkin itu. nanti kita sabar, bahas. sabar. Nah, kita bahas dulu ayat 13 ini. Ngeri nggak ini? Olok tulang, olok. Hamba, satu sisi kita adalah hamba Allah, tapi satu sisi kita adalah hamba uang. Nggak mungkin kita bisa setia secara proporsional. Ya. Ya kan? Pasti jadi terbagi 2 perhatian kita. Ya, kalau saya mau hubungkan dengan analogi keluarga, ya ketika seorang suami, ya tadi kan dikaitkan lagi merasa tidak puas, lalu cari yang lain. Nah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin bisa proporsional kan? Dia membagi kasihnya, cintanya, perhatiannya, sayangnya, nggak mungkin. Nah, bagaimana tanggapan Abang terkait dengan ayat ini? Nah, poin ini perlu kita lihat dari kata aslinya, oiketes, hamba. Hamba yang dimaksudkan di sini adalah hamba yang tinggal dalam satu rumah. Ya. Berarti dia adalah orang yang sangat mengenal tuannya harusnya. Dia paham, dia tahu. Tapi saking kurang ajarnya hamba ini, dia jauh lebih memilih yang lain dibandingkan tuannya yang harusnya dia kenal, dia tahu. Berarti apa? Catatannya adalah dia tidak sungguh-sungguh tahu siapa tuannya. That's the problem. That's the problem. Proses itu yang terjadi dan tercipta sehingga membuat dia itu mispersepsi. Seharusnya kalau kita mengenal Tuhan dengan benar tidak ada kekhawatiran, Itu dia. tidak ada ketakutan, termasuk dalam hal kebutuhan kita. Dan tidak ada mispersepsi tadi. Harusnya dia tidak meragukan, tidak wondering lah gitu. Ya toh. Merasa tuannya itu tidak mengerti tentang keberadaan dirinya. Kalau dia sungguh-sungguh mengenal tuannya. Jadi letak persoalannya adalah pengenalan akan Allah, pengenalan yang benar akan Allah. Iya. Saya teringat dengan pernyataan Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi memang betul-betul penting sekali pengenalan akan Allah yang benar itu. Ya kalau kita mengenal Dia sebagai Allah yang benar, dengan benar, ya seharusnya kita ngerti dong. Dalam keadaan tertekan sekalipun, banyak masalah pun, dalam keadaan kita menderita, selalu ada Tuhan bersama dengan kita. Iya. Ya kan? Nah, Tuhan, sorry Bang, saya iya, tambah dikit lagi. iya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu aman. Iya. Tuhan tidak menjanjikan akan selalu ada pertolongan. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap masalah yang ada. Iya. Saya teringat dengan pernyataan Rasul Paulus Bang dalam surat Filipi 4 ayat 13. Ini kan familiar lah ayatnya. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi dalam kekuatan. Iya.
Kita kan harus memahami sebuah ayat berdasarkan konteks. Dan siapa yang ngomong? Yang ngomong itu adalah seorang yang mengalami banyak penderitaan. Ayat itu bukan dikatakan oleh seorang yang tidak punya masalah, justru banyak kali masalahnya. Tapi dia bisa melewatinya. Kenapa? Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan padaku, yaitu Kristus. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu menyertai kita dengan sempurna, ya kita percaya bahwa kita bisa melewati semua keadaan kita, suka duka, sehat, sakit, kaya, miskin. Nah, proses itu tidak mungkin memang instan. Ya, atau tidak mungkin sama seperti seorang hamba atau sekarang kan kita menyebut asisten rumah tangga begitu ya. Waktu pertama datang langsung just ngerti tuannya maunya apa, ya toh. Nyonyanya maunya apa, lalu paham semuanya, nggak mungkin. Memang by proses gitu. Tetapi by proses itu tidak lalu membuat kita berpikir untuk tidak segera belajar memahami dan mengenal Tuhan kita atau nyonya kita. Justru lewat pengalaman hidup dan waktu yang panjang memberikan kesempatan bagi si asisten rumah tangga ini akhirnya tahu. Oh, tuannya itu kalau pagi pengennya kopi, bukan teh. Tapi karena dia belum tahu mungkin dia sediakan dua-duanya, teh dan kopi. Lalu kemudian dia belajar, Tuan maunya apa kalau pagi? Oh, saya mah maunya teh saja. Bo, misalkan gitu. Oh, baik. Besok pagi dia siapkan itu teh. Tapi itu pun belum selesai. Tehnya manis atau pahit, Tuhan. Nah, proses itulah yang harus kita sadari sebagai proses alami. Dalam artian apa? Waktu hidup kita ini kan juga panjang. Oke, katakanlah, kan seringkali kita juga diingatkan, manusia itu juga nggak tahu loh waktunya, kapan dipanggil Tuhan. Tapi kapanpun waktunya, tetap ada masa di mana kita bisa berproses mengenal Tuhan kok. Yeah. Dan Tuhan pun memberikan izin atau memberikan toleransi. Toleransi di situ sebenarnya kata yang terlalu longgar. Tetapi Tuhan memberikan peluang untuk kita bertumbuh, memahami sesuai dengan kapasitas kita. Nggak mungkin lah anak TK diminta memahami, ya toh, kalkulasi matematika sekelas anak S1. Itu mah guru yang bodoh itu. Itu guru yang konyol. Anak TK disuruh memahami kalkulasi anak S1. Itu yang salah bukan muridnya. Yang salah gurunya atau dosennya. Nah, Tuhan kita nggak mungkin seperti itu. Ya, Tuhan kita adalah pribadi majikan yang pasti bijaksana tadi. Misalkan mboknya nanya atau kita nanya, Tuhan maunya apa? Pasti kok Tuhan mengajari kita, nggak mungkin enggak kok. Bohong kalau waktu kita bertanya lalu Tuhan itu tidak memberikan informasi sekecil apapun, enggak mungkin. Hanya seringkali kitanya yang bebel, bandel. Enggak mau peka, enggak mau melatih keberadaan diri kita. Oh iya ya, yang begini tuh Tuhan ingatkan saya untuk jangan boros. Nah, Tuhan gitu, ingatkan tuh di ayat 10 kan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kan nggak mungkin Tuhan mempercayakan perkara besar kalau kita tidak belajar setia dalam perkara kecil. Tapi kan masalahnya ya tadi itu, Bang, kembali lagi, karena orang merasa tidak puas kan. Itu. Ya kan, merasa tidak puas atau ketidakpuasan membuat kita jadi tidak setia. Itu. Karena memang ketidakpuasan yang membuat kita menjadi tidak setia itu mengganjal di hati kita. Ketidakpuasan itu mengganjal, lalu kita mencari-cari objek pemuasan yang lain. Bukan Tuhan nih. Uang, faktanya itu tadi. Tiap hari juga gue butuhnya uang, bukan Tuhan. Nah, proses-proses menegasikan Tuhan itu terus terjadi dalam hidup kita. Hanya gara-gara peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami dalam kehidupan. Kalau kita mau langsung hubungkan atau tafsirkan perkara kecil ini atau perkara besar itu dalam hal uang, ya kalau tadi kan, ya kalau kita nggak bisa setia dalam perkara kecil seperti kita, kan sebelumnya dibahas mengenai benaran yang tidak jujur, Bang. Ayat 1 sampai 9. Jadi kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, dalam hal kita tidak jujur, boros, tamak. Ya enggak mungkin kita pelit itu termasuk itu. Enggak mungkin kita bisa jadi besar. Dan enggak mungkin kita semakin menyingkirkan kekayaan itu dari tahta pendewaan kita. Ya, meskipun mempercayakan perkara besar dalam hidup kita, yaitu haknya Tuhan. Iya, betul. Tetapi bagian kita adalah kita berjuang untuk setia. Kategorinya digarisbawahi kata setia. Iya. Betul. Setia. Nah, nanti ketika kita setia dalam perkara kecil, mau Tuhan besarkan, mau Tuhan berkati lebih besar lagi, itu urusan Tuhan. Iya.
Ya kan? Jangan sampai nanti Tuhan kita tuntut. Mana Tuhan janjimu? Itu dia. Sebenarnya tidak ada satupun yang perlu kita tuntut dari Tuhan. Iya. Yang ada Tuhan yang menuntut kita. Nah, proses tadi merasa diri puas akan Tuhan itu memang penting sekali, nggak bisa digantikan dengan yang lain. Ya. Sebelum kita lakukan apapun, sebelum kita berharap apapun, adakah punya kerelaan kita untuk puas bahwa Tuhan itu cukup bagiku? Wah, itu nggak gampang. Seharusnya kalau kita memandang dengan sungguh-sungguh ya kepada karya penyaliban Kristus. Udah cukup. Seharusnya tidak ada sesuatu yang membuat kita merasa kurang. Iya. Karena kebutuhan terbesar kita itu terletak pada karya salib, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, keselamatan itu. Itulah Pak Bu, betul loh. Lebih dari semua teori yang kita perbincangkan ini, rasa cukup dan puas akan Tuhan, itu melebihi segalanya. Itu yang kami rindu taruhkan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih dari teori kita ini bisa ditarik ulur kemana saja sebenarnya. Sungguh, kita bisa perbincangkan sampai besok pagi jam 5 pagi ini gak selesai. Tapi poin yang paling pertama yang ingin kita harapkan ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian adalah rasa cukup dan puas akan Tuhan. Itu yang menggantikan kekayaan ya dari hidup kita. Yang perlahan demi perlahan sudah mulai menggantikan posisi dan kedudukan Tuhan. Dan akhirnya kekayaan menjadi berhala modern, berhala baru bagi kita. Bukan lagi patung, kayu dan lain sebagainya, patung kayu, patung batu, patung emas, patung perak, berlian dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah berubah patung itu. Jadi gelang, cincin, rekening di bank gitu kan. Ya. Sekarang bukan cuma itu, Bitcoin, uang-uang kripto itu, uang-uang digital itu sudah mulai ngetren sekarang. Ya. Itu malah betul-betul nggak kelihatan wujudnya. Sama tapi kalau cinta kita lebih dari cinta kita kepada Tuhan, berhala itu. Mati mahuk mahita kalau begitu itu. Mati kita. Padahal ya ini ya supaya kita terhindar dari pemberhalaan terhadap uang. Ya ini perlu kita renungkan, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Ya kan, yang pertama uang itu tidak kekal. Ya, betul. Ketika kita mati ya semuanya sudah selesai. Emang kita bawa uang? Nggak sepeser pun. Nggak ada satu pun. Aku pernah nguburin itu orang. Saya pernah memakamkan satu orang yang cukup kaya begitu ya. Dan memang naiknya mobil-mobil mewah. Tak kulihat itu satupun mobil mewah itu di peti matinya. Nggak ada itu satupun peti mati yang isinya itu. Sungguh saudara. Dan kita tahu itu. Tapi kita ini kok ya bebal ya. Kadang-kala kita masih ngejar itu. Yeah. Demi tadi rasa puas dan rasa cukup yang relatif. Ada kalanya. Kekayaan nggak dibawa mati. Nggak kekal itu tadi. Iya, nggak kekal sifatnya. Iya. Ya ini sesuatu yang perlu benar-benar kita pertimbangkan dan kita jangan sampai mengorbankan kekekalan hidup kita dengan kita menghambakan diri kepada uang. Betul sekali. Sayang sekali. Betul sekali. Ya kan? Tadi kan, Tuhan Yesus membayar kita dengan harga yang mahal. Ya. Masa kita menghambakan diri kita kepada uang yang tidak menghasilkan apa-apa terhadap kekekalan kita, keselamatan kita. Ya. Padahal Kristus mengupayakan keselamatan kepada kita dengan cara yang extraordinary. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, yaitu dia mengorbankan dirinya menempuh jalan Via Dolorosa. Coba apa yang membuat kita berpikir sampai kita bisa memandang uang itu lebih dari segalanya, atau bisa menjadi hamba uang atau cinta uang. Ngeri sekali. Apa yang tak kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itulah indahnya hidup sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Apa itu Bang indahnya Bang? Apa itu? Tadi itu suka duka. Dalam duka pun ada kebaikan Tuhan. Itu. Ya kan, Tuhan bisa bekerja di tengah kondisi kita yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Ya.
kita loh. Itu dia. Bagi kita. Coba aduh, hebat. Apalagi yang kurang, kira-kira kan gitu kan. Apalagi yang kurang. Iya, kebaikan apa lagi yang mau kita tuntut dari Tuhan? Kita mesti belajar memang, Bro Robson. Bapak sekalian, kita mesti belajar loh. Bener, hidup ini masih panjang atau masih pendek bukan lagi masalah gitu. Tetapi masih panjang dan pendeknya itu, adakah sungguh kita merasa puas dengan Tuhan? Nah tapi yang terakhir, Bro Robson, ya waktu kita terbatas sih soalnya. Ini itu bisa dia. nggak tambah setengah jam lagi? Bisa nih? sebenarnya. Atau gimana nih? Sampai jam Ini 5 pagi sebenarnya. Jangankan penonton, jemaat yang nonton. Saya aja nggak puas. Kita masih pengen terus berbincang. Tapi yang terakhir pembahasan kita tadi kan iya. ditunda tadi Bro Robson. Gimana dengan para pendeta, para hamba Tuhan Pak, ini? sebelum ke situ Bang, Oh, ini oke. tambah 5 menit, 10 menit lagi. Masa nggak bisa? Oke, boleh. Iya kan? Aduh. Nah, uang itu tidak kekal. Yang pertama, hal yang perlu kita pertimbangkan sehingga uang tidak menjadi berhala dalam hidup kita. Kita tidak memberhalakan uang. Uang itu tidak kekal. Iya. Yang kedua, ada saat uang tidak berguna sama sekali, Bang. Iya, betul. Ada saat uang sama sekali tidak berguna. Uang tidak bisa membeli umur panjang. Di masa corona ini, Bang, nggak sedikit saya dengar kabar orang-orang yang kayanya bukan main, tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Iya. Setelah kena corona dan betul-betul setelah diambang maut, kekayaannya nggak bisa menyelamatkannya. Iya. Kekayaannya, uang yang banyak itu nggak bisa menambah umurnya. Iya. Jadi ada kalanya uang sama sekali tidak bisa berguna. Iya. Waktu kita di padang gurun di mana air tidak ada, ya kan, padang gurun misalnya ini, apa-apa tidak ada, uang nggak dibutuhkan, mutiara sebanyak apapun yang dibutuhkan itu air minum. Setetes itu lebih Iya, berharga. uang sebanyak apapun tidak berharga, setetes air menjadi berharga. Coba bayangkan, kalau sampai ke situ cara kita berpikir, konsep kita, mindset kita, tidak mungkin sampai ada kemungkinan kita memberhalakan Kekayaan uang. itu dan uang. Sebelum tadi masalah pendeta, Bang, Iya. mau nggak kita bahas sedikit aja, Bang? Boleh. Ini yang tadi 1 Timotius tadi 6 Oh, tadi. iya. Ini ngeri kali ayat Iya. ini. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah itu bagian yang apa namanya ya? Sebenarnya kalau pakai istilah orang dunia, bahkan kalau orang yang tahu kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hukum, Ya. biasa ada satu prinsip, Bro Robson. Prinsip itu adalah sebuah frase yang sederhana. Bagaimana cara kita bisa menemukan kejahatan itu berasal dari mana atau sampai di mana? Caranya adalah follow the money. Follow the money. Iya, ikuti aliran uang itu kemana, kita akan tahu kejahatan itu mengarah kepada siapa dan dari siapa. Dan ternyata Alkitab sudah jauh-jauh itu memperdengarkan teguran dan ingatannya kepada kita setiap umat manusia. Bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kenapa? Karena memang tadi segala sesuatu di bumi ini rasa-rasanya, walaupun tadi di padang pasir, walaupun tadi karena corona uang tidak bisa membeli, tetapi bisa dikatakan bahwa manusia berharap kesehatan, air itu bisa dibeli dengan uang. Karena apa? Memang pada dasarnya, andaikan ada orang yang bisa membawa setetes saja air, dia punya uang 20 juta, dia bisa rela tuh kasih uang itu. Makanya sampai berusaha punya 20 juta supaya air setetes itu dia dapatkan. Dan bagaimana supaya dapat uang 20 juta? Ya cari kan? Ya. Nah, carinya 20 juta supaya dapatnya lebih mudah dan lebih cepat itu kan? Ya memang bisa dengan cara halal atau juga dengan cara yang haram. Gitu kan ya. Tapi ada kalanya bagian besar manusia lebih memilih cara haram dibandingkan cara halal. Iya betul. Itu. Nah, bukan uangnya yang disebut sebagai kejahatan, Bang ya. Iya. Tapi cintanya. Cinta akan uang yang menjadi akar dari segala kejahatan. Ini menarik sekali loh, menjadi akar dari segala kejahatan loh. Iya. Memang bisa timbul banyak sekali kejahatan, pikiran yang jahat dalam benak kita ini, ya kalau kita cinta uang. Tadi kan kita bisa menjadi menghalalkan segala cara, itu karena apa? Karena cinta uang. Iya, karena cinta uang. Berharap lebih, bukan hanya punya 2.000, pengennya punya 20.000, pengennya 20 juta, pengennya 20
miliar, pengennya 20 triliun. Hmm. Pengennya 20 triliunnya enggak salah. Kita bisa meraih 20 triliun dengan kerja keras bisa gitu. Ya, tetapi cara yang dipilih rata-rata kalau boleh dikatakan, mungkin Pak, memang Bapak sudah mensurvei, paling tidak dari sekian banyak pengalaman hidup yang saya lewati bisa kita simpulkan. Hampir sebagian besar manusia lebih memilih cara yang haram daripada cara yang halal. Kenapa? Karena standar moral hidup manusia sudah terdegradasi. Standar hidup manusia telah terdegradasi. Ya. Nah, sebelum Abang lanjutkan lagi. Jadi berhala itu adalah ketika kita menjadikan uang, ya, uang itu sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Seharusnya kalau merujuk kepada Lukas pasal 16, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Itu menunjukkan bahwa kita harusnya menjadikan mamon sebagai alat, Tuhan sebagai tujuan. Jangan sampai sebaliknya memperalat Tuhan untuk mendapatkan tujuan, yaitu mamon. Ya kan, supaya kita punya uang banyak. Nah, betul, cinta uang itu adalah sesuatu yang salah dan berbahaya. Itu berdosa, bahkan sangat berdosa karena dianggap sebagai akar dari segala kejahatan. Nah, tadi kan ya Abang ada singgung-singgung juga, tapi mungkin perlu digali lebih lanjut supaya jemaat bisa lebih menangkap. Ciri-ciri dari orang yang cinta uang itu seperti apa? Mau kita kategorikan seperti apa ciri-ciri dari orang yang cinta uang? Betul, hamba uang, cinta uang itu tidak boleh. Tapi ciri-ciri dari orang yang seperti itu seperti apa? Mungkin saya bisa simpulkan sedikit Bang ya, sebelum Abang. Tadi kan Abang sudah menjelaskan, ya kan tidak pernah merasa cukup, lalu dia adalah seorang yang terikat, ya kan, hatinya terikat pada mamon. Pengen lebih. Pada uang, ya kan, ya sampai ya tidak peduli dengan orang yang sekitar. Seperti kisah Lukas pasal 16, Lazarus dan orang miskin. Ya kan, ya itu menunjukkan bahwa kekayaan yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Ya kan, kalau kita tidak peduli terhadap orang yang lain, itu juga menunjukkan bahwa orang itu kikir. Lazarus dan orang kaya. Iya, Lazarus orang kaya. Oh, bukan orang miskin. Oh iya, Lazarus dan miskin. Iya, Lazarus miskin dan orang kaya. Iya kan, itu kan memang sesuatu yang benar-benar reflektif sekali sifatnya ya, bagi setiap orang yang kaya. Lagi-lagi menjadi kaya itu tidak salah. Ya, tapi ketika kita cinta akan kekayaan dan cinta uang menjadi masalah. Nah, yang kedua menurut saya, nggak tahu nih yang keberapa ini. Yang ketiga atau yang keberapa? Yang keempat ya kalau nggak salah. Ya, tidak pernah merasa cukup, lalu tidak terikat pada harta, terus jangan pelit, ya kan? Ya, selanjutnya dia berani berdosa demi mendapatkan uang, Bang. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang cinta uang. Apapun itu, ya, asalkan bisa dapat uang, dia akan lakukan. Nggak peduli mau dosa atau enggak. Dia rela, dia berani berdosa untuk mendapatkan uang. Nah, ini ciri-ciri dari orang yang cinta uang. Yang ketiga, dia rela berdosa asal uang tidak keluar banyak. Ini kebalikan dari yang kedua. Ini lucu. Dia berani keluar uang, dia berani berdosa asal tidak keluar uang banyak. Rela dia berdosa. Contoh ini ya, penggelapan pajak. Ya kan, data-data fiktif supaya nggak banyak uang keluar. Itu kan juga merupakan rela berdosa supaya uang tidak banyak keluar. Yang keempat, ya, yang selanjutnya udah nggak tahu yang keberapa ini. Orang yang menjadikan berkat jasmani sebagai tolak ukur dari kekristenan, teologi kemakmuran, Bang. Anak Tuhan harus kaya. Nah, ini adalah landasan yang bisa membuat kita jadi memberhalakan uang, memberhalakan mamon. Yang selanjutnya orang yang disebut cinta uang atau hamba uang adalah orang yang menjadikan Yesus ya tadi sebagai alat bukan tujuan. Ya. Lalu tadi yang beberapa tadi yang Abang sebutkan bahwa orang yang cinta uang itu, orang yang memberhalakan uang itu adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Ya, itu menarik. Nah, bagian inilah yang perlu kita pahami kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya, filarguria, cinta akan uang itu kan. Filarguria itu kan kata sederhana yang mewakili cinta uang itu, dan dalam bahasa
Yunani menggunakan dua suku kata ya. Dia berasal dari philarguros ya, dari philos dan arguros. Philos itu memiliki arti friend, to be friendly to one, an associate. Ya, an associate. Nah, arguros itu uang. Ya. Sebenarnya pada dasarnya mewakili bagian yang setiap hari dipergunakan oleh bangsa Yunani pada masa itu. Bentuknya itu mata uang dari perak. Sebenarnya itu bicara tentang mata uang yang biasa dipakai oleh masyarakat Yunani yang biasanya dari perak. Arguros itu silver. Nah sekarang kan bukan cuma silver sebenarnya. Ya toh? Mau silver kek, mau bahkan dari tembaga kek, dari perunggu asal itu uang, rasanya pengen saja itu manusia dapatkan. Nah, to be friendly dan associate. Itulah sebabnya di dalam Lukas tadi, pasal 16 tadi, bersahabat. Dan kata itu pula yang digunakan, kata phileo itu, bersahabat. Kalau associate berarti berkongsi. Ya. Dan berkongsi itu pasti tujuannya untung rugi, nggak ada yang lain. Jadi cinta yang berdasarkan untung rugi saja. Nah coba bayangkan jika cinta yang berdasarkan untung rugi kita terapkan kepada Tuhan, kurang ajar kan itu. Dalam ini ya. Nah itu dia, nah, kalimat inilah yang dipilih atau kata ini yang dipilih Tuhan untuk menjelaskan. Jadi kamu melakukan ini semua hanya demi perhitungan atau hanya demi sebuah kalkulasi. Kamu untung atau kamu rugi. Jadi sebenarnya ada nggak hubungan cinta? Kalaupun kata cinta yang digunakan di situ hanya sekedar membahasakan secara filosofis kedekatan. Tetapi sebenarnya ada nggak cintanya? Nggak ada sebenarnya. Hanya kegilaan demi mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang lainnya. Nah berarti ciri-cirinya apa? Mementingkan diri sendiri. Nggak ada yang lain. Jadi ciri-ciri orang yang cinta akan uang itu egois. Di dalamnya juga termasuk egois. Ah, pelit itu tadi. Kok nggak mikir ada tantemu yang nggak bisa bayar uang kontrakan, kau biarkan itu. Pelit kali, itu kekayaan yang sedang kau dewakan. Tapi cita-cita pengen masuk surga. Cita-cita pengen masuk surga. Rajin lagi doa pagi, rajin lagi ikut kebaktian. Tapi ada tantenya nggak bisa bayar uang kontrakan. Uangnya seabrek-abrek. Seabrek-abrek itu. Banyak, bukan banyak, banyak ya kan. Katakanlah lebih 20 juta lah dari kebutuhan normalnya lah. Bisa lah dia bantu itu 1 juta buat namborunya itu. Buat tantenya itu. Tapi nggak dilakukan. Kekayaan itu nggak bisa dibawa mati. Itu. Aduh. Jadi akhirnya sifat egois itu yang membawa kita akhirnya memberhalakan kekayaan itu. Akhirnya bukan cuma uang tadi, melimpahnya uang itu kan kekayaan. Padahal kau mau bawa kemana itu? Tantemu mati. Kita juga nggak tahu. Mungkin seperti Lazarus. Dia diterima di pangkuan Abraham. Tapi kau jangan kita, jangan sampai kita. Oh iya. Robson, jangan ya karena nggak menutup kemungkinan kita jadi orang yang kaya raya, Bang. Itu dia. Jangan sampai ya tantemu itu, tante kita itu justru diterima di pangkuan Abraham, tetapi kita di tempat yang terpisah jauh dari Tuhan, di mana akhirnya kita merasa kehausan itu yang digambarkan oleh Alkitab itu, merasa kehausan. Terpisah dari Allah itu. Nggak ada kebahagiaan. Padahal kita di bumi ini mendapatkan banyak. Saya teringat dengan pernyataan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19. Bang. Mengenai peringatan Paulus. Ya kan, agar orang kaya itu kaya dalam kebajikan dan kaya dalam memberi. Itu dia. Tidak ada yang salah dengan kaya dan Paulus tidak pernah mengatakan bahwa kaya itu salah atau orang kaya itu berdosa. Ya, itu dia. Tapi menjadi salah dan menjadi berdosa ketika mereka tidak memperhatikan sesama padahal mereka punya kemampuan untuk memperhatikan sesama. Tapi ada hal yang kedua, Bro Robson, yang membuat kita juga harus perlu diingatkan. Bukan berarti lalu setelah memberi itu, artinya kau juga sudah tidak mendewakan kekayaan. Enggak juga, belum tentu. Karena ada kalanya waktu memberi itu demi pujian dan pujaan dari orang lain. Supaya orang lain itu menganggap kita, gile bro. Ini semakin kita bahas semakin gak ada bisa-bisa nih Bang. Gak ada bisa-bisa. Nah, cuman saya rindu mengingatkan. Itu tadi yang nantangin kan. Ini sudah saya golkan. Ini jadi buka-bukaan kita semuanya ini. Buka-bukaan semua ayat maksudnya. Betul. Nah itu, setidaknya saya 2 hal itu. Ciri orang yang cinta akan uang itu adalah, yang pertama, itu tadi. Dia tidak akan memikirkan nasib hidup orang lain. Pelit, pedit,
gitu kan. Stingy kalau dalam bahasa Inggrisnya. Uang itu dikekep, nggak akan ada yang boleh keluar kalau sudah masuk ke kantongnya. Tapi yang kedua, sekalipun dia memberi dalam keinginan untuk dipuaskan dengan cara dia memberi. Tapi sekali lagi Bang ya, Dipuja, dihormati, dibanggakan. tapi sekali lagi bukan berarti kita anti kekayaan atau anti orang kaya. Iya, Kita juga harus bersyukur dan memang banyak Bang orang kaya yang tulus Bang. iya. Yang bantu Ya, banyak orang bantu gereja. pelayanan gereja dan rindu untuk Dan terlibat ya, dalam pelayanan. Kita tidak bisa menutup kemungkinan tidak sedikit orang kaya ya betul-betul maksimal dalam membantu gereja. Iya. Dan kita ya bersyukur lah ya dengan orang-orang yang seperti itu yang tulus. Dan saya yakin mereka atau bapak-bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan, ada banyak juga mereka yang memang waktu diingatkan begini pun rindu, bahkan lebih lagi diingatkan. Mereka Ya. juga ingin disadarkan dengan cara-cara yang jauh lebih keras. Ya. Karena seringkali, maaf, seperti kata firman Tuhan, ingatkanlah orang-orang kaya itu. Ya. Kan gitu firman Tuhan. Ya. Ya, Ya, toh? salah satunya Itu 1 dia. Timotius 6 ayat Itu. 17 19. Bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan mereka rindu diingatkan. Kenapa? Ada kalanya memang lupa. Nggak usah mereka, kita aja lupa. Kadang-kala. Padahal maaf, kekayaan kita juga belum sebanyak mereka dalam Ya. hal materi ya. Ya. Tetapi kita kadang-kala lupa. Nah, disinilah proses kita saling mengingatkan. Nah, sebelum kita berakhir itu tadi kita masuk dalam Ya. konsep kekristenan, bukan konsep kekristenan, kehidupan pelayanan kita. Iya, pendeta. Ya. Para hamba-hamba Tuhan. Kok bisa hamba-hamba Tuhan bisa menjadi hamba-hamba uang? Iya. Jadi nanti kita nggak perlu ada kesimpulan. Ini kesimpulannya Bang. Nah, itu dia. Mendiskusikan. Nah, pada bagian ini seringkali kita para pelayan Tuhan pun lupa. Ya, kita memulai di dalam roh tetapi mengakhiri di dalam daging. Kita tahu kok memang bahwa pelayanan itu butuh uang. Betul, saya bilang tadi kan semua hal. Ya even ini hari ini kita menyelenggarakan ini pun butuh uang untuk bisa menyelenggarakan dan melakukan tugas atau proses pelayanan ya secara virtual lewat akun YouTube, akun media sosial kita. Ya, tetapi itu bukan lalu segalanya. Kalaupun ini tidak ada, ya tidak masalah. Ya toh. Kalaupun misalkan kita juga tidak usah menggunakan akun media sosial, ya sudah pakai saja mungkin dengan WA atau mungkin pakai hanya SMS cukup. Ya kan. Namun seringkali tadi karena kita terpancing ingin merasa lebih. Ya. Nah, ini bagian ini. Ya. Ingin lebih dari gereja. Ya. Tetangga kita, Ya. gereja orang lain. Wah, yang lain itu bukan cuma pakai SMS lupa. Bukan cuma pakai WA. Pakai channel YouTube. Channel YouTube-nya ada 5, Pak. Gitu Ya. misalkan. Itu lebay lah, nggak ada yang 5, nggak perlu 5. Channel YouTube-nya, Pak. Wah, lalu dan lain sebagainya. Lalu terpancinglah kita untuk, wah berarti kita mesti butuh ini. Wah, akhirnya kebutuhan menjadi berlebih. Ya. Dan maaf dalam tanda kutip, siapa sih yang diperas? Kadang-kala jemaat yang diperas, wah kita butuh ini mengatasnamakan Tuhan. Supaya gereja kita bisa menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Mari kita kumpulkan pundi-pundi persembahan. Supaya semakin banyak jiwa yang terjangkau. Bagus jika memang itu cita-citanya. Namun ada kalanya. Ada agenda tersembunyi di balik Ya semuanya. itu yang ngeri kan, mengatasnamakan Tuhan Ya. demi memenuhi kepentingan atau agenda pribadi. Pribadi. Nah, itu ngeri sekali. Itu. Seringkali kita mengatasnamakan Tuhan. Padahal ada tadi agenda tersembunyi yang membuat jemaat seolah-olah terbutakan oleh itu semua. Nah disitulah peran kami dan tugas kami. Yang pertama kalau saya boleh kita mengingatkan, sadar. Karena kita bisa juga terjebak ke situ bro. Sangat mungkin. Tadi abang singgung kan masalah tamak, kikir. Nah Iya. ini juga bisa membuat hamba Tuhan menjadi hamba uang. Iya. Tamak, ya kan merasa tidak puas Iya. dengan apa yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Ya, kalau memang secara wajar kita membutuhkan dan jemaat memang juga membutuhkan, let's go. Ya, just do it, mari. Tapi bukan tiap kali apa-apa, just do it. Just do it. Do it maksudnya, do it, just do it, just Hanya do it, uang, hanya just uang. do it. Pada akhirnya uang, Iya, ya pada kan? akhirnya uang gitu. Iya. Kan tidak semua harus uang gitu. Nah, mari kita sadar. Nah, itu tadi jangan sampai kita terjebak dalam situasi itu. Ya. Tadi sekalipun kita diberi kesempatan dan peluang untuk berkata mengatasnamakan Tuhan, berhati-hatilah. Ya. Berpikirlah ulang. Saya selalu Bertanggung menggunakan jawab, itu. ya. Pikirkanlah ulang, betulkah dan sungguhkah itu datang dari Tuhan. Jangan-jangan
agenda pribadi kita. Jangan dikit-dikit ya mengatasnamakan Tuhan, Just padahal just do it ya, mengatasnamakan padahal Tuhan tadi. hanya untuk itu memenuhi keinginan pribadinya. Keinginan pribadi. Mm-mm. Ya keinginan pribadi itu misalkan fasilitasnya menjadi lebih mewah, gereja menjadi lebih wah. Bagus, bagus. Siapa yang bilang itu nggak bagus? Bagus. Tapi kalau hanya itu tujuannya, lalu yang kedua tadi agenda pribadinya adalah tadi bukan hanya demi kejayaan. Ada bagian-bagian lain yang juga kita kumpulkan demi kepentingan kita pribadi. Wah itu laknat di hadapan Tuhan dan kita. Iya. Satu kali pasti kok Tuhan Aduh. tegur dan ingatkan. Ada itu hamba Tuhan yang seperti itu. Ya siapa tahu ada yang dengar kan, Iya. ya harus bertobat tuh. Tidak memperhatikan pengerja-pengerjanya, Ya. pekerja-pekerja yang banyak yang tidak berkecukupan, Terlantar. apalagi di masa Covid ini. Iya. Padahal uangnya banyak, dia hanya Iya. terus mengeruk Keuntungan keuntungan demi pundi-pundi atau dirinya sendiri. uang dari jemaat. Dan mari kita berjuang. Iya. Kita para hamba Tuhan tadi, mari kita berpikir ulang, sungguhkah itu datang dari Tuhan? Lalu yang kedua, kalau nasihat saya yang setidaknya Tuhan rindu perdengarkan lewat program acara rumah kita malam hari ini. Ayo sadar. Ya. Ya, sadarlah bahwa rasa cukup itu penting juga dalam kehidupan pelayanan kita. Jangan hanya kita mengajar jemaat untuk bisa memiliki rasa cukup, kita pun juga harus belajar untuk memiliki rasa cukup dan puas dengan pelayanan yang kita miliki. Karena yang terpenting bukan masalah jumlah atau kuantitasnya tadi, tetapi sungguhkah kualitas kita, kualitas apa? Karakter kita. Karena justru seharusnya yang jauh lebih kita perbaiki adalah karakter kita. Sungguhkah kita semakin baik? Gak usah muluk-muluk sama istri kita, sama pembantu, sama anak-anak kita. Adakah kita tulus mengasihi mereka? Ya. Adakah kita berjuang untuk bisa membuktikan kualitas hamba Tuhan kita di hadapan mereka? Itu dulu deh, gak usah muluk-muluk. Yang lainnya dengan sendirinya kok itu berproses. Ya. Gitu. Kalau saya tutup dengan kalimat seperti ini. Kualitas pengenalan kita akan Tuhan, kalau kita telah memandang Tuhan itu dengan benar, nggak mungkin kita nggak bertanggung jawab dalam hidup ini. Itu. Nggak mungkin kita tidak sungguh-sungguh bekerja keras dan dengan baik mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Betul. Jadi lagi-lagi ya, semuanya itu ya kembali kepada sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Itu. Apakah kita sudah dengan benar memandang Tuhan? Karena kalau kita sudah memandang Tuhan yang benar dengan benar, nggak mungkin kita tidak menyikapi masalah hidup kita dengan tidak benar. Pasti benar. Ya, Ya betul. kan? Nah, mungkin saya sedikit lagi Bang. Ya, boleh. John West kepada kaum pebisnis atau pedagang, ya juga bisa bagi semua kita yang mendengarkan dalam Karena hal penggunaan. John Wesley itu keuangan. dulu tukang pembuat sepatu dia. Ya itu seorang pedagang Pengrajin, juga ya itu, dan dan pedagang. cinta Tuhan Cinta Tuhan. dan teolog pula lagi ya Betul. kan. Iya. Dia terkenal dengan gerakan Holiness Movement, Iya, gerakan pietisme. kulusan luar biasa. Nah, dia berkata begini, carilah uang sebanyak mungkin. Jadilah orang yang bekerja dan rajin. Iya. Yang kedua, tabunglah uang sebanyak mungkin. Janganlah menjadi pemboros, hiduplah dengan hemat dan bijaksana. Tetapi yang keempat, berikanlah uang saudara sebanyak mungkin kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah tujuan Allah di dalam penggunaan uang yang dapat membuat uang itu menjadi suatu berkat yang kekal bagi saudara sendiri dan bagi orang lain. Jadi uang itu menjadi berkat yang kekal ketika uang itu kita pergunakan, kita kelola dengan baik, dengan benar, salah satunya dengan kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan atau memperhatikan pekerjaan Tuhan. Betul sekali. Itulah intisarinya dituliskan oleh Tuhan dalam Matius 25 ayat 40. Apapun yang engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk Amin. aku, untuk Tuhan. Luar biasa. Itulah proses pendewasaan iman untuk kita sadar bahwa kita harus mencari uang, iya. Uang sebenarnya bukan segalanya. Karena yang segalanya sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Ya. Dengan demikian kita kembalikan semua yang sudah kita perjuangkan, kita raih dan kita dapatkan, kita kembalikan kepada Tuhan. Lewat siapa atau lewat apa? Lewat proses kita rela memberi kepada sesama kita. Amin. Itulah proses berkehidupan yang natural yang harusnya kita perjuangkan. Ya. Dan hari ini kita simpulkan perbincangan kita dengan kalimat sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.